kasih teman-teman Anda masih tetap setia di channel ini, dan sekali lagi terima kasih atas dukungan Anda untuk channel ini, baik melalui subscribe, melalui like, ataupun melalui komentar-komentar Anda, melalui aktivitas Anda membagikan video ini ke teman-teman yang lain. Saya berdoa dan berharap teman-teman mudah-mudahan ada manfaat baik yang bisa Anda peroleh dari channel ini, dan secara pribadi juga saya berdoa mudah-mudahan segala apa yang Anda impikan dalam kehidupan Anda bisa tercapai, permasalahan-permasalahan Anda secara berangsur-angsur mulai terselesaikan, dan pada akhirnya Anda bisa menikmati kehidupan Anda seperti semula, ya, bahkan jauh lebih baik. Melalui video ini kembali satu inspirasi teman-teman saya akan hadirkan untuk Anda. Mungkin Anda sudah pernah atau sudah sering mendengar tema yang akan saya sampaikan. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan Anda yang kemarin sempat menanyakan, apa hubungannya antara pikiran kita dengan pencapaian dalam kehidupan kita. Nah, ini mengacu pada sebuah konsep alam semesta teman-teman, yang kita kenal sebagai konsep hukum tarik-menarik, the law of attraction, di mana kemiripan menarik kemiripan. Nah teman-teman, yang selama ini mungkin Anda dengar bahwa pikiran kita mempengaruhi kehidupan kita, itu adalah benar, ya, bahwa hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu sedikit banyak dipengaruhi oleh suasana pikiran kita, terutama oleh suasana hati kita. Jadi prosesnya adalah pikiran kita seperti layaknya sebuah siklus, ya, dimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu akan ditangkap oleh pikiran kita melalui panca indera kita. Mungkin melalui indera penciuman, mungkin melalui penglihatan, mungkin melalui pendengaran, mungkin melalui indera perasa Anda. Nah, hal-hal atau kejadian-kejadian tersebut teman-teman diserap oleh panca indera Anda dan diterima oleh pikiran sadar Anda. Sebagai informasi, kita manusia memiliki dua bagian pikiran penting, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar kita itu ada di otak kita, ada di kepala kita, sementara pikiran bawah sadar itu ada dalam hati kita, ya. Nah, sesuatu yang ada di sekitar kita itu masuk melalui panca indera kita, diterima oleh pikiran sadar kita. Disitulah informasi-informasi atas kejadian tadi itu diolah teman-teman, diolah, dianalisa, ya, kemudian juga dipertimbangkan. Logika kita bermain di situ. Nah, pertimbangan-pertimbangan yang kemudian bisa menjadi rasa, ya, itu akan diterima oleh pikiran bawah sadar kita, akan diterima oleh hati kita, menjadi sebuah perasaan, ya. Jadi hal-hal yang ada di sekitar kita yang masuk ke pikiran kita dan kemudian itu bisa diubah menjadi rasa, itu akan diterima oleh pikiran bawah sadar kita yang ada di hati kita atau yang ada dalam batin kita. Disitulah kemudian akan tercipta banyak sekali rasa atau perasaan-perasaan, sedih, senang, yang susah, marah. Nah, itu akan disimpan di pikiran bawah sadar kita, bukan di pikiran sadar, bukan, tetapi di pikiran bawah sadar, di hati kita, bukan di otak kita, ya. Nah, dari situlah teman-teman, perasaan tadi itu akan menarik banyak hal yang ada di sekitar kita, sesuai dengan apa yang kita rasakan. Saat kondisi hati Anda sedih, maka ada banyak hal-hal kesedihan yang mungkin akan Anda temukan dalam kehidupan Anda. Begitu juga teman-teman sebaliknya, ketika kondisi hati kita senang atau bahagia, maka yang akan kita temukan dalam kehidupan kita rata-rata adalah situasi atau kondisi kejadian yang membuat kita bahagia, ya, membuat kita senang. Inilah sekali lagi konsep dari hukum tarik-menarik itu. Kemiripan menarik kemiripan. Suasana hati Anda yang sedih akan menarik hal-hal yang menyedihkan dalam kehidupan Anda. Begitu juga teman-teman, saat kondisi Anda bahagia, maka dalam kehidupan Anda akan Anda temui atau tercipta banyak hal-hal yang membahagiakan. Nah, ini mari kita coba kupas lebih dalam lagi. Seperti apa hubungannya atau pengaruhnya? Kenapa bisa pikiran kita atau hati kita itu menciptakan hal-hal yang hampir sama seperti yang kita rasakan? Satu contoh mudahnya seperti ini teman-teman. Saat Anda memiliki peliharaan, saat Anda memiliki kucing kesayangan, di mana kucing kesayangan Anda, maaf kata ini ya, kemudian tertabrak mobil, hati Anda kemudian sedih, hati Anda sedih, kesedihan itu begitu mendalam.
Nah, yang akan Anda temui dalam kehidupan Anda atau terjadi dalam kehidupan Anda itu adalah hal-hal yang sesuai dengan perasaan Anda, kesedihan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah pekerjaan Anda yang tidak bisa Anda kerjakan maksimal, ya. Aktivitas keseharian Anda akan terlihat lesu, ya. Keceriaan Anda dalam kehidupan Anda akan berkurang. Mungkin akan ada rasa malas untuk melakukan aktivitas. Mungkin yang akan Anda lakukan di situ adalah mungkin menangis. Mungkin Anda murung di tempat tidur, ya. Semangat Anda akan menurun. Nah, itu dipengaruhi oleh apa, teman-teman? Oleh perasaan Anda tadi. Perasaan kesedihan Anda yang mendalam sebab Anda kehilangan kucing kesayangan Anda, ya. Yang akan terjadi tadi, hal-hal yang tadi. Sebab jarang terjadi dan rasanya tidak mungkin Anda temui ketika, maaf kata, Anda kehilangan kucing kesayangan, hati Anda begitu sedih, ya, sedih yang begitu mendalam. Kemudian aktivitas Anda dalam keseharian justru Anda happy. Justru Anda lakukan kegiatan Anda dengan penuh keceriaan. Mungkin Anda justru malah berpesta, mungkin Anda justru malah bersukaria dengan teman-teman Anda. Rasanya tidak mungkin, ya. Atau mungkin, ya, Anda mendapatkan uang bonus dari perusahaan. Taruh kata Anda mendapatkan uang bonus 20 juta. Perasaan Anda atau hati Anda pasti akan senang luar biasa, ya, gembira luar biasa. Yang akan terjadi dalam kehidupan nyata Anda kemungkinannya adalah hal-hal yang penuh dengan perasaan bahagia tadi. Mungkin Anda pesta, mungkin Anda traktir teman-teman, mungkin Anda akan berbelanja, mungkin Anda akan bagi-bagi. Dan saya yakin aktivitas kegiatan tadi itu adalah aktivitas kegiatan yang menyenangkan. Kenapa bisa aktivitas tadi terjadi? Secara tidak sadar, semua itu dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan Anda tadi, teman-teman. Perasaan kebahagiaan yang luar biasa tadi. Sebab kecil kemungkinan saat Anda mendapatkan bonus 20 juta, hati Anda sukaria, hati Anda gembira, dan yang Anda dapatkan dalam kehidupan Anda, justru Anda mungkin menangis. Atau mungkin Anda putus asa. Atau mungkin Anda murung. Rasanya tidak mungkin. Kembali lagi, sejauh yang saya pelajari konsep hukum tarik-menarik, tidak pernah terjadi seperti itu. Perasaan senang Anda itu pasti akan menciptakan hal-hal dalam kehidupan Anda yang penuh dengan kesenangan juga. Itulah konsep dasar, ya, dari hukum semesta, the law of attraction ini. Nah, oleh karena itu teman-teman, semakin dikenalnya hukum ini, orang kemudian mencoba untuk bagaimana secara sengaja kita men-setting pikiran kita, men-setting hati dan perasaan kita agar bisa menarik atau menciptakan sesuatu hal yang kita inginkan. Satu contoh, kita ingin biar kehidupan kita bahagia. Bisakah kita kemudian mengkonsep pikiran kita, mengatur pikiran dan perasaan kita agar bahagia dengan harapan kita juga mendapatkan hal-hal yang membahagiakan dalam hidup kita? Ternyata bisa, teman-teman. Ternyata bisa. Nah, secara khusus nanti akan kita bahas di video selanjutnya, ya. Balik lagi ke video ini, teman-teman, hubungan antara pikiran kita dan pencapaian dalam kehidupan kita. Dua contoh tadi, perasaan sedih dan perasaan senang. Nah, sekarang teman-teman, mari kita coba lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kehidupan keluarga kita, ya. Lingkup yang kecil terlebih dahulu. Anda bisa tanyakan kepada pasangan Anda, bagaimana aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh pasangan Anda pada saat hati pasangan Anda sedih, atau mungkin tertekan, atau mungkin takut, atau mungkin lagi marah. Anda bisa tanyakan, bagaimana kondisi aktivitas pekerjaannya? Apakah menyenangkan atau terkesan menyedihkan? Apakah pekerjaan itu bisa dikerjakannya dengan maksimal, atau justru sering banyak kesalahan terjadi? Silahkan coba Anda tanyakan. Kemungkinan jawaban dari pasangan Anda adalah pada saat kondisi pikirannya tidak tenang, kondisi hatinya mungkin sedang emosi, penuh dengan kegelisahan, kekacauan, maka aktivitas pekerjaannya pun juga akan kacau. Semangat akan turun, ya, gairah kerja akan turun. Tetapi sebaliknya, ketika suasana hatinya senang, hatinya gembira, saya yakin
aktivitas pekerjaan yang dikerjakan juga akan menyenangkan dan menggembirakan. Ini disadari atau tidak teman-teman, itu terjadi dalam kehidupan kita. Jika Anda bisa mencermatinya lebih dalam lagi, Anda bisa merasakan itu. Ya, itulah pengaruhnya. Nah, lebih dalam lagi teman-teman, pengaruh dari pikiran kita terhadap kehidupan kita ini berpengaruh terhadap hasil apa yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Ya, mempengaruhi hasilnya. Saat kondisi Anda sedih, saat kondisi Anda putus asa, saat kondisi Anda frustasi, maka hasil atau pencapaian dalam kehidupan Anda itu juga akan buruk teman-teman. Tetapi sebaliknya, jika Anda penuh optimis, rasa yakin, ya, penuh dengan harapan, semangat, maka pencapaian dalam kehidupan Anda pun juga akan tinggi. Itu contoh sederhananya adalah saat seseorang bermain bulu tangkis, ya, dia mendapatkan semangat dari luar, ya, melalui supporter yang meneriakkan dukungan-dukungan, memberikan motivasi. Dukungan itu akan didengar oleh pemain bulu tangkis tadi, diserap oleh pikiran sadarnya, ya, menjadi sebuah semangat, menjadi sebuah rasa yakin, ya, rasa optimis yang kemudian tersimpan ke dalam pikiran bawah sadarnya menjadi sebuah semangat. Nah, itulah yang membuat pemain bulu tangkis tadi menjadi benar-benar optimis, menjadi benar-benar lebih bersemangat. Persis seperti dukungan-dukungan suara-suara yang diteriakkan oleh para supporter tadi, ya, akan mempengaruhi teman-teman. Nah, ini bisa Anda bandingkan saat Anda mungkin bertanding olahraga, kemudian yang ada di sekitar Anda itu bukan pendukung Anda. Semua mungkin meneriakkan kata-kata hujatan, mungkin merendahkan Anda, menurunkan mental Anda. Nyali Anda kemudian menjadi ciut. Nah, setelah nyali Anda ciut, putus asa mulai muncul. Hasil yang Anda peroleh, saya yakin pasti juga akan buruk. Ya. Nah, itulah bukti nyata pengaruh teman-teman. Pengaruh pikiran kita atau apa yang kita rasakan terhadap kehidupan kita. Itu contoh-contoh simpel, contoh-contoh kecil teman-teman, ya, sangat berpengaruh. Nah, oleh karena itu penting adalah bagaimana kita setiap hari bisa merefresh pikiran kita, bagaimana setiap hari kita bisa memperbaiki pikiran kita, membersihkan hati kita dari hal-hal negatif, dari pikiran-pikiran buruk, ya, pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif kita buang setiap hari, setiap saat, agar tidak bersarang, ya, atau menetap dalam hati kita. Terus bersihkan setiap hari, setiap saat. Anggap pikiran-pikiran negatif itu seperti debu, ya, seperti sampah. Begitu kelihatan, bersihkan langsung, jangan ditumpuk. Sebab hati kita, batin kita itu bukan tempat sampah, ya, tetapi batin kita atau hati kita itu ibaratnya seperti kotak berharga, ya, brankas berharga yang hanya berisi barang-barang berharga. Jadi ketika ada sampah, ya, ketika ada kotoran, bersihkan segera sampah-sampah itu. Sebab apabila sudah menempel, itu yang kemudian sulit untuk kita hilangkan. Kenapa harus kita bersihkan? Jawabannya tadi, karena pikiran kita, hati dan perasaan kita itu mempengaruhi aktivitas kehidupan kita sehari-hari, termasuk mempengaruhi pencapaian dalam kehidupan kita. Itu. Nah, mungkin dari dari sharing ini teman-teman, Anda bisa menangkap seberapa penting kita menjaga, mengelola hati dan juga perasaan kita, membersihkan pikiran-pikiran kita dari pikiran-pikiran negatif, agar yang tersimpan dalam hati kita adalah pikiran-pikiran yang positif, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman, ya, bisa menjadi satu tambahan pengetahuan, bisa menjadi satu tambahan inspirasi, dan tentunya bisa menjadi motivasi tersendiri untuk Anda, agar kita bisa lebih bersemangat lagi menjalani kehidupan kita, bisa lebih mampu lagi memperbaiki hal-hal yang kurang baik yang terjadi dalam diri kita, ya. Di video berikutnya nanti teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa memperbaiki pikiran-pikiran kita, merefresh pikiran-pikiran kita, dan pada akhirnya kita bisa menciptakan hal-hal baik yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Jadi pastikan Anda senantiasa menyimak channel ini, ya.
Untuk Anda yang sudah berbagi komentar tetapi belum saya balas, mohon bersabar ya. Saya tetap terus membalas komentar Anda satu demi satu setiap hari di waktu-waktu senggang di tengah-tengah aktivitas saya. Sekali lagi terima kasih teman-teman Anda sudah menyimak video ini. Terima kasih juga sekali lagi atas dukungan Anda. Mudah-mudahan kita bisa terus saling memberikan inspirasi. Demikian video ini dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.